Kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya kepada seluruh generasi muda Kabupaten Bulungan, ayo mari kita majukan dan kita bangun Kabupaten Bulungan ini dengan kekuatan dan sumber daya yang kita miliki. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan pengembangan kegiatan-kegiatan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya di bidang peternakan. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube channel Asian Survivor. Dan kesempatan yang istimewa hari ini karena saya dapat kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak Bupati Bulungan, Kalimantan Utara. Selamat siang Bapak. Siang, Assalamualaikum. selamat Mas. Siang. Bapak Wakil juga ada. Dan bersama Bapak Wakil. Kebetulan Pak Wakilnya adalah tetangga saya, sama-sama di Tiga Tawai. Jadi Pak, bagaimana Pak melihat bagaimana ada investor lokal yang betul-betul all out secara totalitas bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar pinggiran Kabupaten Bulungan, terutama di bidang peternakan kambing ini Pak. Boleh sedikit disampaikan sesuatu? Ya. Pertama, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, saya bersama dengan Pak Wakil Bupati, Kepala Dinas Pertanian hari ini datang dan menyaksikan langsung penyerahan kambing crossbur dari Bulungan Mandiri Farm kepada masyarakat mitra masyarakat Kabupaten Bulungan, dalam hal ini melalui mitra Bulungan Mandiri Farm. Ini merupakan penyerahan yang tahap ketiga dan ini adalah merupakan komitmen. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Cito Karno atau Pak Ase, lebih terkenalnya di Kabupaten Bulungan, yang memang gigih, konsisten dan komitmen dalam rangka untuk mendukung pencapaian visi misi daerah Kabupaten Bulungan hari ini. Bagaimana kita ingin mewujudkan Kabupaten Bulungan ini berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Salah satunya di sektor pangan, utamanya di bidang penyediaan dan supply terhadap daging ternak kambing. Dan ini merupakan murni kegiatan yang diambil inisiatif oleh Pak Ase. Dan ini kita butuh, mudah-mudahan ke depan ada investor lokal yang atau pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Bulungan juga bisa mengembangkan hal-hal yang seperti yang sudah dirintis oleh Pak Ase hari ini. Walaupun mungkin tidak dalam bentuk jenis ternak kambing ataupun jenis-jenis yang lain. Nah, ini memang butuh kita support dukungan dari mitra strategis pemerintah melalui dunia swasta, dunia usaha yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga kami atas nama pemerintah daerah mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bulungan Mandiri Farm, yaitu melalui Pak Ase selaku pemiliknya. Dan ini adalah merupakan wujud komitmen kita semua bagaimana membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya dalam upaya budidaya dan peternakan kambing yang ada di Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan dan dirintis oleh Bulungan Mandiri Farm melalui Pak Ase ini. Baik Pak Syarwani dan Pak Ingkong, mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan lagi kepada kita, kira-kira peluang-peluang seperti apa lagi selain peternakan kambing yang membutuhkan investor, sehingga masyarakat Bulungan ini benar-benar merasakan ada sentuhan tangan dari orang-orang baik seperti Pak Ase ke depannya. Ya, tentu sektor pangan ini kan dalam arti luas, tidak hanya di bidang peternakan, termasuk di bidang pertanian dan juga berkaitan dengan pengembangan hortikultura yang ada di Kabupaten Bulungan. Karena memang secara geografis Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah yang ada ini masih sangat potensial untuk pengembangan kawasan-kawasan pangan, buah-buahan dan lain sebagainya. Tinggal pemetaan, dan mungkin dengan teman-teman di Dinas Pertanian juga sudah melakukan pemetaan spot-spot mana yang nanti akan bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan pangan. Sehingga misalnya dalam prospek ke depan dalam rangka untuk pengembangan pangan, misalnya dalam budidaya beras ataupun padi di Kabupaten Bulungan ini sangat prospek. Seperti yang ada di Sajau Hilir yang insya Allah nanti bulan depan akan dipanen, itu lebih dari 300 hektar yang sudah siap untuk dilakukan panen. Dan ini memang prospek dan menjadi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat kita. Nah, memang di wilayah Kabupaten Bulungan ini memang perlu sentuhan peran dari dunia usaha dalam hal ini untuk pengembangan kawasan pangan, karena ini tidak bisa sendiri dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Utamanya misalnya di kawasan Tanjung Buka dari SP1 sampai 9, Desa Tanjung Buka itu sangat potensial sekali untuk pengembangan baik untuk hortikultura buah-buahan maupun juga produk pangan dalam arti kata dalam bentuk beras atau padi. Demikian juga bisa dikawinkan dengan program Mina Pangan. Sehingga ini bisa kita sinergikan sebenarnya. Cuma memang kondisi hari ini memang butuh kos yang sangat tinggi sekali untuk membuka kawasan itu. Di samping itu juga dengan kondisi infrastruktur, kondisi transportasi itu juga memang menjadi kendala yang kita hadapi hari ini. Sehingga saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan yang berminat untuk membantu sekaligus mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan pangan di Kabupaten Bulungan ini. Mari kita bersama-sama
bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, bergandengan tangan dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ini untuk kita kembangkan dan kita jadikan Kabupaten Bulungan ini sebagai pusat, dan kita betul-betul bisa mewujudkan visi daerah, yaitu bagaimana mewujudkan Kabupaten Bulungan ini berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Baik Pak, mungkin satu pertanyaan lagi Pak terkait begitu banyaknya produksi pangan dari daerah-daerah transmigrasi, daerah-daerah lokal yang ada di sini. Namun sayangnya ketika sampai di pasar ini kurang banyak terserap, sehingga peluang-peluang seperti industri pasca panen ini sepertinya dari kami itu perlu digalakkan lagi. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, memang kalau dari pemerintah kabupaten maupun provinsi mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini pos mungkin tidak banyak gitu Pak ya. Jadi butuh investor. Sejauh mana peluang-peluang investor ini bisa memberikan bisa mendapatkan izin untuk bisa masuk dan bisa merasakan bisa memberikan support kepada masyarakat lokal yang ada di luar sana. Ya, kalau untuk dari sisi kewenangan yang ada di pemerintah melalui perizinan, pasti kita akan memberikan support dan dukungan sepenuhnya. Dan saya sudah wanti-wanti kepada teman-teman di dinas terkait, utamanya jika ada kegiatan-kegiatan investasi apapun dia, termasuk pangan, itu kita berikan akses dan kemudahan lah dalam layanan perizinan pertama itu. Nah, yang memang menjadi problem hari ini adalah pasca panen sebenarnya. Hilirisasi daripada produksi pangan kita ini memang harus kita jawab secara tuntas. Nah, harapan kita dengan hadirnya teman-teman investor nanti yang akan masuk melalui pengelolaan kegiatan-kegiatan di kawasan pangan ini akan bisa memberikan dan memudahkan masyarakat petani kita untuk memproduksi dari sisi hulunya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan investasi ini juga membantu menyerap hasil-hasil produksi pertanian dari masyarakat. Saya yakin dan percaya prospek pengelolaan kegiatan pangan di Kabupaten Bulungan ini sangat prospek ke depan, apalagi nanti kita berbicara dengan hadirnya kawasan industri yang ada di sini, sehingga kita ingin pastikan bahwa pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka untuk mensupport kehadiran kawasan industri itu bisa kita hadirkan melalui kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan dan logistik yang ada di kawasan industri itu nanti ke depannya. Jadi kita bicaranya dalam kerangka pangan luas, tidak hanya termasuk juga sektor perikanan di dalamnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang bisa kita senantiasa kembangkan, baik itu sumber daya yang ada di pemerintah daerah maupun juga dengan kehadiran dari teman-teman dunia usaha, investor yang nanti akan berinvestasi di kawasan pangan atau mengembangkan kegiatan-kegiatan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan. Karena prospek hilirisasi, prospek pemasaran saya yakin itu akan bisa kita jawab. Walaupun memang hari ini kita butuh waktu ya, butuh waktu untuk proses itu. Salah satu magnet yang hadir di Kalimantan Utara hari ini, tepatnya di Bulungan, adalah dengan hadirnya kawasan industri itu. Ribuan orang yang nanti akan kerja di sana, pasti prospeknya juga akan terbuka. Nah, tinggal kesiapan kita dari sisi hulu ini yang memang harus kita kuatkan, harus kita siapkan, termasuk juga support dengan hadirnya kegiatan-kegiatan investasi di bidang pangan yang dilakukan oleh dunia usaha yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Baik, sebagian besar dari penonton kita ini adalah anak-anak muda Pak, dan mereka sangat termotivasi dengan banyaknya anak-anak muda yang sedang semakin bersemangat untuk terjun juga di bidang peternakan dan juga pertanian. Mungkin ada pesan-pesan nanti giliran Pak Ingkong juga dan juga Pak Syarwani. Terserah siapa duluan ini, Pak Bupati atau Pak Wakil, bisa menyampaikan pesan-pesan motivasi kepada anak-anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan ini supaya mereka bersemangat untuk juga hadir seperti Pak Asep yang memberikan motivasi kepada petani lokal lainnya. Silahkan Pak. Baik, kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya kepada seluruh generasi muda Kabupaten Bulungan, ayo mari kita majukan dan kita bangun Kabupaten Bulungan ini dengan kekuatan dan sumber daya yang kita miliki. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan pengembangan kegiatan-kegiatan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya di bidang peternakan. Hari ini contoh nyata sudah ada di Kabupaten Bulungan yang dikembangkan oleh Bulungan Mandiri Farm. Kita tidak perlu jauh lagi mencari sumber bibit, kita tidak perlu lagi jauh untuk mendapatkan bagaimana kita bisa mendapatkan pakan yang ada, tinggal dari kemauan dari kita. Khususnya saya menggugah dan mengajak kepada generasi muda, generasi milenial yang ada di Kabupaten Bulungan, ayo kita bersama-sama kembangkan dan budidaya kegiatan-kegiatan peternakan kambing yang ada di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang telah dirintis dilakukan oleh Bulungan Mandiri Farm. Pastikan kegiatan ini juga pasti akan memberikan dampak secara ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan secara umum, khususnya juga bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan. Ayo kita tetap semangat dan mari kita jadikan Kabupaten Bulungan ini berdaulat pangan, maju dan sejahtera dengan pengembangan kawasan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan melalui kegiatan peternakan kambing yang ada di Kabupaten Bulungan melalui Bulungan Mandiri Farm. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati, dan lanjut lagi ke Pak Wakil Bupati. Mungkin ada pesan-pesan buat khususnya masyarakat lokal nih Pak, biar makin semangat untuk khususnya anak muda milenial masyarakat lokal biar tambah semangat. Ya, baik, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya kepada masyarakat muda atau anak-anak milenial. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita bersyukur bahwa
program-program yang telah dicanangkan atau sesuai dengan visi misi Kabupaten Bulungan, ada Pak AC atau Bulungan Mandiri Farm yang telah memberi bantuan atau support yang telah dapat melaksanakan implementasikan program ini di bidang ternak. Kemudian untuk kedepannya ya kita bersyukur Kabupaten Bulungan ini merupakan kabupaten yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membangun proyek strategis nasional atau industri skala internasional. Tentu ini akan banyak merekrut tenaga-tenaga yang akan datang bahkan sampai puluhan ribu, yang akan datang bahkan sampai ratusan ribu. Inilah prospek atau peluang yang bisa dibaca oleh masyarakat, bukan hanya melalui lewat ternak-ternaknya saja, peternakan saja, tapi apa yang sampai Bupati tadi termasuk juga masalah sayur mayurnya, kemudian buah-buahannya. Karena setiap kali makan itu masyarakat pasti membutuhkan, apalagi menu-menu yang disediakan oleh perusahaan yang sekelas internasional itu pasti akan membutuhkan menu yang lengkap untuk karyawannya. Jadi mari masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya anak milenial, ayo bangkit, ciptakan pekerjaan secara mandiri. Prospek yang ada sangat besar sekali. Terima kasih. Baik. Ya. Mungkin terakhir Pak, mungkin ini penting sekali untuk masyarakat Bulungan, khususnya anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Katanya nanti bakal ada ribuan tenaga kerja yang akan masuk di Bulungan. Sejauh mana kesempatan masyarakat asli Kalimantan, khususnya warga Bulungan untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja? Ya, Pak. Ya tentu untuk penyiapan di kawasan industri ya memang dibutuhkan sebuah keahlian, sebuah tuntutan masuk ke dalam kawasan industri. Dan itu memang menjadi PR kita di pemerintah daerah bagaimana menyiapkan SDM khususnya anak-anak muda di Kabupaten Bulungan. Dan insya Allah tahun ini kita akan membuka salah satunya adalah program pengembangan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris yang nanti akan kita bangun, yang kita akan tempatkan di Kabupaten Bulungan melalui kerjasama dengan universitas, salah satu universitas yang ada di Bandung. Ya tentu kesempatan pertama pasti kita siapkan bagi warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ini khususnya. Sehingga ke depan ketika nanti hadirnya kegiatan, dimulainya kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan industri itu, salah satu kebutuhan tenaga kerjanya adalah dalam rangka untuk penguasaan bahasa dalam hal ini. Di samping juga nanti akan dikembangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada skill anak-anak yang ada di daerah ini melalui pembangunan BLK maupun juga pembangunan politeknik, yang itu merupakan komitmen yang sudah disampaikan oleh pihak pengembang ataupun pengelola kawasan industri. Itu akan membantu meningkatkan kapasitas SDM anak-anak yang ada di Kalimantan Utara umumnya dan khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan untuk bisa terserap nanti masuk di lapangan sektor pekerjaan yang ada di kawasan industri tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati dan Pak Wakil. Sukses selalu buat Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sukses Pak. Oke. Luar biasa Sobat Survivor. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang begitu rinci dari Bapak Bupati Bulungan. Pak Ase memfasilitasi kita untuk bisa bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan. Dan tentu ini menjadi sebuah penghargaan bagi Asian Survivor dan tim Pandawa 5 dan Sri Kandi, di mana kita bisa berkolaborasi dalam hal komunikasi dan informasi, sehingga banyak informasi-informasi di luar sana yang selama ini tidak terserap bisa didengarkan oleh masyarakat secara luas. Sobat Survivor, semoga video ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk terus berkarya, melakukan hal-hal yang hebat di luar sana dengan cara-cara yang sederhana. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.
Thank you.